Apakah Indonesia masih ada harapan? Dalam beberapa minggu terakhir ini terlihat tidak ada perubahan signifikan. Walaupun demonstrasi sudah terus berlanjut hampir seminggu lebih, belum ada perubahan yang berarti oleh pemerintah. Dari nilai tukar rupiah kita juga belum terlihat adanya perbaikan setelah BI menaikkan hampir 75 basis point dalam satu bulan. Rupiah masih di atas 17.500. Harga minyak dunia sudah turun dengan sangat dalam, tetapi harga Pertamax belum ada revisi. Dan teman-teman mungkin juga sudah dengar pidato oleh Pak Presiden kita baru-baru ini. Dan statement-statement seperti ini, suatu saat di kelak kemudian hari, kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Enggak, sorry. Coba delete. Friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi tuh. Emang gue pikirin. Saya tidak tahu apakah asing setelah mendengar statement seperti itu akan positive thinking atau justru mempunyai persepsi yang tersendiri. Dan yang menciptakan sentimen terbaru yaitu adalah kebijakan merah putih bonds, yang dimana akan saya kupas tuntas di video hari ini. Hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar demo, gue tahu itu. Tapi nggak apa, dia main demo. Ditanya anak-anak demo nggak ngerti. Mau demo apa ya? Guntur menduga pihak yang dimaksud Prabowo adalah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Pernyataan itu disampaikan Guntur Romli saat dihubungi Tribun News pada Rabu 24 Juni. Dugaan itu timbul mengingat salah satu mahasiswa mengakui menerima suap setelah bertemu dengan Gibran. Tapi nggak tahu mestinya ya bahwa umumkan aja siapa sih yang dibayar, siapa yang membayar. Oke, pertama-tama kita akan membahas tentang merah putih bonds yang sekali lagi mencuri perhatian publik dan juga kancah internasional. Kebijakan merah putih bonds itu sampai masuk artikel Bloomberg yang judulnya seperti ini. Nah, teman-teman, persepsi asing terhadap kebijakan ini cukup bercampur aduk ya. Dan kalau kita baca dari artikel ini, konotasinya lebih ke negatif. Nah, tapi di video hari ini kita nggak perlu bahas dari kacamata asing. Kita fokus dari lokal terlebih dahulu. Apakah teman-teman tertarik untuk mengikuti merah putih bonds atau Patriot bonds ini? Mari kita analisa logika di belakang dari kebijakan merah putih bonds. Teman-teman pasti masih ingat bahwa Pak Purbaya pernah mengatakan selama dia menjabat menjadi Menteri Keuangan tidak mungkin ada yang namanya tax amnesty jilid 3. Kita harus paham apa alasannya Pak Purbaya menolak adanya tax amnesty jilid 3. Karena dia merasa tidak fair buat orang-orang yang korupsi, buat orang-orang yang mengemplangi pajak, tiba-tiba dikasih sebuah cara cepat, tinggal setor berapa belas persen, uang itu sudah bisa dipakai. Harusnya mereka setor lebih banyak. Makanya Pak Purbaya tidak mau adanya TA jilid 3. Tetapi muncul nih teman-teman sebuah aturan baru yaitu merah putih bonds, dimana kalau teman-teman ikut sertakan untuk mensubscribe merah putih bonds, duit teman-teman yang ikut tersebut tidak bisa diperkarakan. Tindak pidana tidak bisa, tindak perdata juga tidak bisa. Ini artinya orang-orang yang menghindari pajak, orang-orang yang melakukan korupsi, setelah duitnya masuk ke dalam Danantara, semuanya akan bersih dan dihapuskan. Dan merah putih bonds itu dikenakan biaya kalau dari kacamata pemerintah. Karena duit tersebut ibaratnya Danantara pinjam, ada bunga yang harus dibayar. Jadi duit masyarakat dipinjamkan ke Danantara, Danantara akan memberikan bunga 3%. Nah, ini ada sebuah keanehan teman-teman. Kalau Pak Purbaya aja tidak rela bahwa orang-orang yang seperti ini cuma setor belasan persen, masa iya dengan kebijakan yang dimana pemerintah justru membayar bunga 3% untuk para
pelari pajak atau untuk para koruptor? Kan aneh kalau Pak Purbaya justru mau kebijakan ini diberlakukan. Nah, ada tanda tanya apa nih? Itu yang harus kita perhatikan lebih detail. Jadi saya coba untuk menganalisa dari berbagai sudut pandang. Kenapa Pak Purbaya yang awalnya sangat anti TA Jilid 3 mendadak justru mau dengan skema yang dimana pemerintah justru memberikan bunga kepada uang yang berpotensi sumbernya adalah dari korupsi atau orang-orang yang lari dari pajak. Ada 3 faktor yang mungkin memicu untuk adanya merah putih bonds. Dan faktor ini teman-teman adalah pure dari opini saya pribadi. Poin yang pertama, apakah mungkin duit yang dipinjam oleh Danantara ini ada resiko tidak mau dibayar kembali? Karena make sense kalau itu underlying-nya. Maksudnya apa Niko? Bayangin ya, kalau misalkan Danantara dalam beberapa tahun kemudian memutuskan untuk tidak bisa bayar atau ya tidak mau bayar aja. Nah, apa yang akan terjadi dengan uang-uang ini? Ya toh nggak masalah kan sebenarnya. Kenapa nggak masalah? Toh itu uang korupsi. Kenapa kalian mau ambil kembali duit korupsi? Anggap saja kalian itu patriot terhadap negara untuk menyumbang. Jadi negara bisa menggunakan uang tersebut dan teman-teman yang sudah menikmati korupsi ya sebagian disetorlah ke negara. Jadi win-win solution untuk kacamata negara. Tentunya orang-orang yang kalau tidak korupsi ikut merah putih bonds ini yang sangat dirugikan. Karena mereka berharap untuk mendapat keringanan pajak, malah duitnya hilang semua. Nah, itu faktor yang pertama dan itu memang cukup ekstrim. Kita lanjut masuk faktor yang kedua, yaitu adalah pemerintah dalam waktu singkat ini membutuhkan uang yang sangat banyak. Artinya ada krisis keuangan yang mungkin belum diketahui oleh masyarakat. Tapi pemerintah sudah lihat duitnya nggak cukup. Makanya mereka harus segera terbit yang namanya merah putih bonds atau patriot bonds. Nah, kalau teman-teman perhatikan, jika pemerintah menggunakan TA Jilid 3, harusnya kan mereka juga mendapat pendapatan negara. Masyarakat setor belasan persen, lalu mereka bisa langsung gunakan uang tersebut untuk kepentingan hal-hal lainnya. Tapi kelihatannya belasan persen itu nggak cukup, teman-teman. Sehingga apa? Dengan terbitnya merah putih bonds itu semua pokoknya bisa langsung digunakan oleh pemerintah. Karena butuh urgensi nih. Harus ada uang yang begitu besar dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Makanya merah putih bonds perlu diberlakukan. Karena logikanya teman-teman, DSI atau Danantara Sumber Daya Indonesia itu kan sudah mau diberlakukan. Nah, mereka yang under invoicing udah nggak bisa macem-macem. Dan kalau mereka sudah nggak under invoicing, artinya kan pendapatan negara sudah akan meningkat. Kenapa mereka perlu menerbitkan merah putih bonds? Ada yang aneh. Nah, memang kita nggak tahu nih teman-teman, apakah pemerintah memang butuh uang yang sebegitu besarnya dalam waktu yang singkat demi kepentingan yang memang belum diketahui oleh masyarakat. Itu masuk ke faktor yang kedua. Kita masuk faktor yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu adalah jangan-jangan kebijakan ini bukan untuk menguntungkan dari kacamata Danantara, melainkan untuk pihak-pihak tertentu yang dimana mereka sebenarnya dapat manfaat dari kebijakan ini. Uang-uang korupsi bisa kembali menjadi bersih. Sehingga pada saat kebijakan ini diberlakukan, mereka-mereka yang memang butuh untuk pengampunan pajak dan juga membersihkan duit, mereka gunakanlah cara ini, masuk duitnya ke Danantara. Setelah beberapa tahun, mereka bisa gunakan duit ini sepuas-puasnya. Jadi bukan menguntungkan Danantara, melainkan menguntungkan orang-orang yang mengikuti program ini. Karena dari ketiga faktor inilah baru rasanya masuk akal untuk memberlakukan merah putih bonds. Karena kalau tidak, kenapa nggak dari dulu aja Pak Purbaya gunakan TA Jilid 3, sesuatu yang jauh lebih familiar. Toh banyak orang yang justru meminta untuk TA Jilid 3, setorannya kan harusnya sudah cukup banyak. Kenapa malah menggunakan merah putih bonds yang menciptakan banyak keraguan? Jadi teman-teman, setelah mencoba menimbang-nimbang plus minusnya, apakah kalian akan mengikuti merah putih bonds ini atau tidak? Share pandangan kalian di kolom komentar di bawah. Ada 2 poin yang menurut saya perlu diperhatikan jika teman-teman kepingin ikut dan masih bisa menguntungkan. Poin yang pertama adalah jika merah putih bonds itu durasinya di bawah 3 tahun. Jika ada opsi di bawah 3 tahun, teman-teman, menurut saya layak untuk dipertimbangkan. Karena Danantara mungkin akan masih ada selama 3 tahun lebih. Jadi kalau sudah dikembalikan duitnya, maka sudah cukup aman. Tapi ingat, tidak ada yang 100% dalam dunia investasi. Atau poin yang kedua, teman-teman, jika kepingin ikut, wajib ikutnya either all in atau tidak sama sekali. Kenapa kalau mau ikut harus all in, teman-teman? Karena duit
yang sudah diikutkan ke dalam merah putih bonds kan sudah tidak bisa dicek. Tapi bukan berarti teman-teman nggak bisa dicek uang yang di luar merah putih bonds. Nah, kalau teman-teman cuma setengah-setengah ikutnya sebagian merah putih bonds, sebagian teman-teman keep di dalam bank atau di aset lainnya, itu membuka celah teman-teman. Datanya masuk, teman-teman akan dicek. Nah, pas dicek ternyata kok masih banyak duit-duit yang nggak jelas. Justru di situ kan teman-teman akan kena semakin banyak setoran pajaknya. Jadi kalau mau ikut ya ikut semuanya, kalau nggak ya nggak sama sekali nggak ikut. Teman-teman rapikan pajak semaksimal mungkin. Saya ada satu poin penting untuk teman-teman semua sebagai reminder. Orang-orang yang sudah ikut TA1 dan TA2 harapannya adalah perpajakan mereka tidak akan dikejar-kejar lagi. Toh mereka sudah secara sukarela mengungkapkan kepada pemerintah. Tapi secara praktek buktinya apa teman-teman? Boleh nih teman-teman yang sudah ikut TA1 atau TA2, apakah pajak teman-teman sudah aman atau justru makin sering dapat surat SP2DK dan surat-surat lainnya? Nah, artinya tidak menutup kemungkinan teman-teman sudah ikut merah putih bonds dan masih berpotensi untuk dicek perpajakannya. Jadi tentunya ini menjadi salah satu poin renungan untuk teman-teman sebelum memutuskan untuk ikut atau tidak membeli merah putih bonds. Oke, kita bahas hal selanjutnya, yaitu adalah bursa akan melakukan dimutualisasi. Maksudnya apa nih kok? Sejauh ini Bursa Efek Indonesia itu dipegang oleh anggota bursa yang mostly adalah sekuritas. Nah, sekarang bisa nih dibeli oleh investor seperti BI ataupun Danantara untuk memegang Bursa Efek Indonesia. Ternyata ada plus minusnya. Saya mulai dari negatifnya terlebih dahulu ya teman-teman. Jika Danantara atau BI sudah mulai masuk ke dalam Bursa Efek Indonesia, ada potensi fee transaksi semakin besar karena ini menjadi sangat profit oriented, dan jika fee-nya terlalu kecil tidak bisa untunglah Bursa Efek Indonesia, dan investor tidak mau tuh yang namanya tidak untung. Jadi potensi sekuritas fee bisa meningkat. Yang kedua, kalau pemerintah mulai ikut campur yang namanya di dalam bursa, berarti nanti perusahaan-perusahaan yang di dalamnya yang dipegang oleh pemerintah bisa saja ada konflik of interest. Karena pada saat pemerintah mulai pegang saham perusahaan-perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia, muncullah sebuah kepentingan. Nah, saya tidak tahu nih nanti dampak detailnya seperti apa, tapi ada resiko konflik of interest. Tapi teman-teman harus pahami bahwa dimutualisasi tidak seutuhnya buruk, ada poin plus juga. Contohnya seperti Singapura dan juga Hong Kong. Kedua bursa mereka itu sudah dimutualisasi dan juga sudah di-IPO-kan. Dan kelihatannya Indonesia nanti juga rencananya akan menuju ke arah IPO. Apa yang terjadi dengan bursa Hong Kong dan Singapura? Setelah mereka melakukan dimutualisasi beberapa tahun kemudian IPO mereka sukses, indeks mereka mendapatkan kucuran dana yang lebih besar dari investor lokal maupun investor asing, sehingga kedepannya likuiditas semakin tinggi. Pada saat negara sudah mulai masuk menjadi investor, mereka semakin punya kepentingan untuk menaikkan harga Bursa Efek Indonesia. Disitulah potensial upside juga semakin besar. Nah, yang perlu kita pahami adalah dari segi praktek di lapangan. Untuk Singapura dan Hong Kong itu jauh lebih transparan dibanding IHSG. Yang dimana kita tahu kan sekarang IHSG justru sedang menghadapi sentimen negatif oleh MSCI. Kurangnya transparansi, masih banyak hal yang harus dibenahi oleh IHSG. Jadi ini adalah kesempatan. Kalau IHSG kepingin naik kasta, mereka harus benar-benar melakukan perubahan luar biasa supaya dana-dana asing akan semakin serius dalam berinvestasi di IHSG. Dan ini teman-teman bisa lihat hasilnya, bursa Hong Kong dan Singapura cukup memuaskan setelah mereka dimutualisasi. Dan teman-teman, bagaimana nih nasib IHSG sekarang? Kalau teman-teman lihat, strategi dan pengamatan saya masih tepat sampai video ini dibuat, yaitu komunitas AJ Invest lebih banyak wait and see, dan terbukti benar. Buat orang-orang yang dari 2-3 bulan yang lalu terus buy the dip mengatakan, wah ini sudah murah, ini sudah paling murah, dan tidak pernah lebih murah dari ini. Jika teman-teman buy the dip dari 3 bulan yang lalu, habis duit teman-teman, saya cukup yakin. Apalagi kalau orang-orang yang beli saham Pak PP tidak mau lepas, wah habislah portofolio mereka semua. Nah, kenapa saya masih terus menghimbau untuk tidak banyak bergerak di dalam kondisi IHSG yang seperti ini? Karena masih ada ketidakpastian di bulan Juli, yaitu adalah pengumuman S&P. Yang kedua
adalah asing masih terus exit dari IHSG. Kalau IHSG kita murah tetapi asing terus keluar, maka tidak ada alasan untuk IHSG bisa naik. Amunisinya nggak cukup buat naikin IHSG loh, kalau sudah nggak ada duit teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sudah sabar sampai sekarang untuk tidak berbelanja, you have to be proud of yourself. Penantian kita sisa 1 bulan lagi. Setelah itu, nanti keputusan S&P seperti apa di Indonesia, barulah kita akan mulai take action. Nah, sambil menunggu kondisi tersebut, ada berita baik nih, bahwa IPO bukan cuma 2, sekarang muncul ada 6 yang akan listing di bursa kita. Dan dari ke-6 ini, teman-teman boleh pertimbangkan untuk ikut 4 sampai 5 dari IPO tersebut. Menurut saya sangat menarik. Jadi pesan saya daripada teman-teman FOMO buy the dip untuk saham-saham di IHSG yang dimana asing masih keluar, mending teman-teman atur cash yang ada untuk dibagikan ke IPO yang akan sebentar lagi melantai di bursa. Kita lanjut bahas tentang Bitcoin yang akhirnya teman-teman Bitcoin tembus di bawah 60.000. Dalam 3 bulan terakhir ada sebagian orang percaya bahwa Bitcoin bisa turun di bawah 60.000. Tapi tidak sedikit yang membantah analisa saya bahwa tidak mungkin Bitcoin tembus di bawah 60.000, sudah sangat murah. Dan terbukti sekali lagi Bitcoin sudah tembus di bawah 60.000. Dan saya cukup yakin bisa saja dalam 3 bulan ke depan Bitcoin masih bisa turun bahkan di bawah 55.000. Tapi teman-teman, kita kan tidak try to bottom fishing ya. Kita boleh mulai cicil. Nah, buat teman-teman yang serius nih mau memanfaatkan beli Bitcoin, karena untuk membeli Bitcoin window-nya itu hanya 4 tahun sekali. Tidak setiap saat teman-teman layak untuk membeli Bitcoin. Dan tahun 2026 adalah waktu yang terbaik. Dan bagi teman-teman yang serius kepingin mendapatkan strategi yang tepat untuk mencicil Bitcoin, silahkan pertimbangkan untuk join komunitas AJ Invest. Linknya akan saya cantumkan di bawah. Karena sangat disayangkan jika teman-teman kelewatan kesempatan emas untuk memborong Bitcoin. Dan sementara ini teman-teman, posisi shorting saya masih terbuka dan profitnya sudah cukup memuaskan. Dan teman-teman, saya ingin ingatkan sekali lagi, hal yang paling penting untuk tahun 2026 adalah mendiversifikasi rupiah kalian. Jangan sampai kalau Indonesia menghadapi badai finansial yang besar, teman-teman asetnya itu rata-rata cuma pegang rupiah. Teman-teman bisa kehilangan value yang sangat-sangat besar. Kasihan tabungan teman-teman terlalap habis oleh inflasi. Dan teman-teman, kalau kita lihat kondisi yang terjadi sekarang itu sangat memprihatinkan. Orang-orang yang demo ini udah saling lawan nih, rakyat versus rakyat. Maksudnya apa? Sebagian orang memperjuangkan suara masyarakat untuk meminta menghentikan pemborosan, ya stop MBG. Tapi sebagian rakyat sekarang ikut demo untuk support MBG. Jadi yang demo versus yang demo, suaranya sudah terpecah. Bahkan pemerintahan kita ini juga mulai terjadi gesekan, teman-teman. Jadi rakyat versus rakyat, government versus government, ini nggak tahu nih, kacau balau sekali sepertinya. Dan dalam kondisi seperti ini, yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan lama-lama terlilit hutang dan juga tabungannya akan habis. Dan teman-teman, untungnya Jumat sore kemarin ada sedikit berita baik yang dimana membuat rupiah menguat. Akhirnya Pak Purbaya memberikan sebuah kepastian pemangkasan anggaran MBG yang dari 300 triliun lebih menjadi 200 triliun lebih, dan bahkan ada opsi untuk another cut of 50 trillion. Jadi ini sesuatu yang positif di kacamata asing karena program yang paling dikritik adalah program MBG. Nah, hopefully ke depannya akan ada terus perbaikan fiskal yang membuat rupiah bisa terus menguat. Barulah ada masa depan untuk negara kita. Jangan lupa untuk share video ini supaya semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you next time. Bye-bye.